Shalom, selamat malam. Malam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerahnya lah sehingga kita pada saat ini melaksanakan ibadah secara virtual yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini adalah keluarga Bapak Lukas Ronapa dan keluarga Bapak Samuel Katu. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH dan liturgis saya sendiri Martina Barapadang Salo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah kita meninggalkan semua kesibukan kita dan kita akan fokus ke ibadah pada malam ini. Mari kita datang kepada Tuhan menyembah dengan hati kita yang tulus ikhlas dengan penuh kerendahan hati, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 352 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Pertolongan kita dalam ibadah keluarga pada malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana.
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Kita sambut Mazmur ini dari nyanyian NKB 73 ayat 3, kasih Tuhan lembut. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita mohon pertolongan Tuhan. Lewat doa kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Engkau sungguh baik bagi perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di hari ini Engkau telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas yang kami lalui dan kami alami. Dan pada malam ini Engkau mempersekutukan kami untuk beribadah kepadamu dalam ibadah keluarga. Malam ini keluarga Lukas Tonapa dan keluarga Samuel Katu menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga. Terima kasih karena Tuhan sudah mempersiapkan diri kami. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun dan menolong kami semua. Semoga firman-Mu boleh kami pahami dan boleh kami mengerti. Karena
Firman-Mu itulah pelita bagi jalan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita saya pilih dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita saya memberi sebuah tema perenungan kita yang berbunyi menjadi pesemaian firman. Menjadi pesemaian firman. Saudara-saudara, pesemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap ditanam di lapangan. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai 9, kita menemukan Yesus berkhotbah tentang benih yang ditabur. Benih yang ditabur, benih yang jatuh di pinggir jalan akan dimakan burung sampai habis. Benih yang jatuh di tempat berbatu dan tanahnya tipis akan tumbuh namun segera mati karena tidak berakar. Benih yang jatuh di semak duri akan tumbuh namun mati karena dihimpit oleh semak duri. Sementara benih yang jatuh di tanah yang baik akan berbuah puluhan hingga ratusan kali lipat. Dari perumpamaan ini kita menemukan suatu fakta yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu tentang orang yang datang untuk mendengarkan firman
tentang kerajaan sorga. Saudara-saudara, ada orang yang sering mendengarkan firman Tuhan dalam artian rajin datang ke gereja, aktif di persekutuan. Tetapi ternyata tidak mengerti tentang kebenaran firman itu. Mereka hanya mendengar tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakan tentang kerajaan sorga atau apa sebenarnya yang dituntut Allah dalam hidup. Alkitab mengatakan saudara-saudara bahwa orang-orang seperti ini belum dapat dikatakan sebagai seorang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen sebenarnya mempunyai arti yang sangat indah, yaitu pengikut Kristus. Jadi bila seorang disebut sebagai orang Kristen hanya karena agamanya, itu sah-sah saja. Karena itu merupakan identitas atau pengenal. Kalau seseorang disebut Kristen hanya karena dia ke gereja, itu pun sah-sah saja karena gereja adalah tempat ibadah orang Kristen. Persoalannya, apakah dia Kristen di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi masalah dan pergumulannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak pernah mengerti, pada dasarnya hanya disebut sebagai penggembira. Ke gereja hanya untuk memuaskan diri, bukan untuk memuaskan Tuhan. Dia tidak peduli firman yang diberitakan itu seperti apa, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang penting baginya ialah firman itu enak didengar dan membuat senang. Dia tidak punya standar bahwa firman itu adalah sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Orang ini beribadahnya hanya karena dia seorang Kristen. Dia selalu duduk untuk mendengarkan firman Allah. Karena dia ingin disebut sebagai orang yang beragama, seorang yang percaya pada Tuhan. Dia tidak mau disebut sebagai orang kafir, atau dia tidak mau disebut sebagai orang yang tidak punya agama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya keberanian mengoreksi keberadaan diri kita. Kita perlu berani jujur di hadapan Tuhan yang tahu hati dan pikiran kita, yang tahu kualitas kita. Karena itu, jangan main-main. Jangan hanya sekedar menjalankan panggilan keagamaan maka kita beribadah. Tetapi ketika kita pergi beribadah, di sanalah kita akan bertemu dengan Dia secara pribadi. Berdialog dengan Dia yang tahu hati dan pikiran kita, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah minta tolong agar Tuhan melalui anugerahnya, melalui Roh Kudus-Nya, membersihkan hati dan pikiran kita. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti dan menyentuh hati
dan pikiran kita. Undanglah kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memampukan kita membuahkannya di keseharian kita, apa yang disampaikan lewat firman-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, lewat perumpamaan ini kita semua diajar supaya dalam perjalanan kehidupan kita seperti benih yang jatuh di tanah yang baik dan akan berbuah puluhan atau ratusan kali lipat. Semoga dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mendengarkan firman-Nya, bukan hanya memuaskan hati, bukan hanya menjadi isyarat kita sebagai seorang Kristen, tetapi hendaknya ketika kita mendengarkan firman, kita mendengarkan dan mau memberlakukan dalam hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kita yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, keluarga Lukas Tonapa dan keluarga Samuel Katu. Kita akan memberikan persembahan buat pelayanan Tuhan. Firman Tuhan yang datang menyapa kita dari 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil persembahan disiapkan, kita memuji Tuhan dari NKB 178 pada ayatnya yang pertama, ambil dunia beriku Yesus. Syafaat dan doa Bapa kami, doa persembahan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari bersama-sama kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, menaikkan syukur atas penyertaan-Mu lewat peribadahan kami saat ini. Kami percaya Engkau hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh menyanyikan pujian bagi-Mu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk waktu ini dan terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan dan mengajarkan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan karunia Tuhan. Kami pun bersyukur Bapa, bahwa lewat ibadah ini kami telah bersama-sama memberi persembahan syukur
Berkati persembahan syukur kami, semoga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah jemaat Tuhan. Begitu juga yang masih ada pada kami. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersama-sama beribadah kepadamu. Dan pada saat ini kami mau berdoa buat kehidupan keluarga kekasih kami. Keluarga Bapak Lukas Tonapa. Kami berdoa dalam tugas dan tanggung jawab Bapak Lukas Tonapa sebagai kepala rumah tangga. Dalam pekerjaannya setiap hari diberkati oleh Tuhan. Begitu juga istri atau ibu kekasih dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga. Diberi kesabaran, kekuatan, hati yang senantiasa penuh syukur karena penyertaan Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan. Dalam pendidikannya, Tuhan Engkau memberkati. Kami mau berdoa buat Sandi yang lagi cari kerjaan. Randy yang mau masuk kuliah. Rizky yang sudah semester kenaikan kelas di SMK. Putri yang sudah semester di SMP. Semoga mereka berdua naik kelas dan rencana pengambilan rapor besok. Dan kami berdoa buat Immanuel dalam pertumbuhannya dan saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan Engkau memberi kesembuhan baginya. Kami mau berdoa buat yang sementara mencari pekerjaan dibukakan jalan oleh Tuhan. Buat yang sementara kuliah, sekolah, mencari pengetahuan lewat pendidikan dalam berbagai jenjang pendidikan yang ada. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga dalam mencari kerja. Tuhan bukakan jalan. Kedua orang tua yang ada di Toraja dan semua keluarga di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami mau berdoa kiranya Tuhan senantiasa tinggal dan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Lukas Tonapa. Sehingga dengan kehadiran Tuhan di dalamnya, mereka merasakan sukacita dan senantiasa menerima berkat dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami mau bersama-sama berdoa buat yang kami tidak sebut satu persatu untuk keberadaan dan segala hal dalam kehidupan keluarga Bapak Lukas Tonapa. Kepadamu ya Allah kami berserah. Saat ini juga dalam ibadah keluarga, kami mau berdoa buat keluarga Samuel Katu. Kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan orang tua kekasih yang saat ini berada di Mangkutanah. Kiranya dalam masa tua mereka, Tuhan senantiasa membimbing dan mengarahkan untuk kehidupan dalam penyertaan Tuhan sendiri. Begitu juga kami bersyukur bahwa mereka dalam keadaan sehat. Lanjutkan kesehatan itu Engkau nyatakan bagi kedua orang tua yang saat ini di Mangkutanah. Bapa, kami mau berdoa buat saudara kekasih kami Nelly dalam pekerjaannya sehari-hari. Baik itu di rumah maupun di gereja di sini. Sebagai seorang tata usaha.
Kiranya diberi kesabaran dan ketekunan, hikmat untuk menjalankan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan baginya. Tuhan senantiasa juga memberi kesehatan kekuatan baginya. Bapa, kami mau berdoa buat saudara Lewi bersama istri dan anak Dian, Memei dan Ino yang saat ini dalam keadaan sehat. Anak Lewi dalam pekerjaannya, Dian dan Memei dalam studi, dan Ino dalam mencari pekerjaan. Kami mau berdoa buat Emon di Pindrang bersama dengan istri dan anak Feby, Dwi dan Tri juga dalam keadaan sehat. Kami bersyukur bahwa adik-adik Emon dalam pekerjaannya Tuhan senantiasa menyertai. Yang ada di Polres Pindrang, yang kami bersyukur bahwa atas pertolongan Tuhan sudah melewati kemoterapi yang ke-6. Dan sekarang masih dalam proses penyembuhan dan kontrol tiap bulan. Paul dan Feby dalam pekerjaannya di IMIP dan Merowali. Tri dalam pendidikan di SD, dan Dwi yang sementara mencari pekerjaan. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat saudara Anto bersama istri dan anak Adel dan Hans dalam keadaan sehat. Kiranya Engkau lanjutkan memberi kesehatan kekuatan baginya. Anto dalam pekerjaannya di Kolonodale, anak Adel dalam pendidikan di SD, dan Hans jika Tuhan berkenan boleh masuk PAUD. Mama Adel dalam usaha jualan online. Kiranya semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara Mika bersama istri di Bombana, dan anak Tami, Erli dan Chandri dalam keadaan sehat. Maria Allah, Engkau lanjutkan memberi kesehatan kekuatan baginya. Kami berdoa buat Mika dalam pekerjaannya sebagai Kapolsek di Kabaena dan persiapan ujian skripsi di Fakultas Hukum tanggal 2 Juli. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan hasilnya baik. Mama Tami dalam pekerjaannya. Tami masih kuliah online di Universitas Satya Wacana Salatiga, dan akhir Juli rencana sudah ke Salatiga. Erli dan Chandri dalam pendidikan di SD, Tuhan memberkati. Kami mau berdoa buat saudara Yepi bersama suami dan anak Velo dalam pendidikan SD, dan Indi dalam masa pertumbuhan. Bapak Velo yang saat ini matanya sakit pasca operasi katarak dan sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Mama Velo pada tanggal 21 Juni boleh bertambah usianya setahun lagi. Syukur atas pertambahan usia itu. Berkati kehidupan keluarga dan saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa buat saudari Siska bersama suami dan juga anak-anak yang Tuhan karuniakan, yaitu anak Prata dan Chelsea dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur bahwa Bapak Prata boleh naik jabatan sebagai Kepala Formen IMIP pada bulan Januari 2022. Mama Prata tanggal 23 Juni dan anak Chelsea bulan April kemarin boleh berulang tahun atas berkat dan penyertaan Tuhan. Anak Prata boleh lanjut ke TK. Semuanya itu karena campur tangan
dan penyertaan dari Tuhan sendiri. Kami mau berdoa bersama-sama buat keluarga yang tidak disebut satu persatu, dan juga rencana-rencana keluarga, serta apa yang dialami dan dilalui oleh keluarga Bapak Samuel Katu. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah kami serahkan. Kami mohon Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga, kehidupan anak cucu. Karena dengan kehadiran Allah kami percaya, kami tetap merasakan sukacita dan kami boleh menerima berbagai berkat yang asalnya dari Tuhan sendiri. Hal-hal yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan tahu dalam kehidupan keluarga Bapak Samuel Katu. Terima kasih untuk yang boleh mengambil bahagian pada pelayanan malam ini. Baik itu sebagai liturgis, sebagai pemusik, sebagai multimedia. Diberkati Tuhan untuk pelayanan kami. Bapa, berkati jemaat-Mu, jemaat Masale, dalam berbagai keadaan yang dilalui. Yang sakit, mari Engkau sembuhkan dengan cara-Mu sendiri. Yang dalam masa tua atau lansia, mari ya Allah, Engkau kuatkan, teguhkan hati dan imannya. Semoga tetap berserah kepadamu. Yang berduka cita, kiranya Engkau kuatkan dan hiburkan. Bapa, berkati untuk semua pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu, jemaat Masale. Berkati untuk kehidupan persekutuan kami. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami ya Allah. Dengarkan doa kami, permohonan syukur kami. Sebab semuanya ini kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkannya. Sebab semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada malam ini. Kita memuji Tuhan dari NKB 206 ayat 1, mercu suar kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah rangkaian ibadah keluarga pada malam ini. Atas nama keluarga Bapak Lukas Tonapa dan keluarga Bapak Samuel Katu dan Majelis Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH yang telah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada malam ini. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pianis dan LCD yang telah melaksanakan tugasnya pada malam ini sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Semoga tugas dan pelayanan yang diemban dapat diangkat dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Di dalamnya nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.